Selamat pagi teman-teman. Hari ini berada di persawahan dekat dengan Gunung Sumbing ya, tepatnya di sisi sebelah timur. Dan kita akan jalan-jalan ke sawah, lihat tanaman baru ditanam. Nah, yang di sebelah sini ini pohon kacang. Itu sedang disemprot. Pohon singkong dan juga pepaya. Sementara yang di sebelah sini itu bero alias tidak ada tanaman. Masa tanamnya itu di musim penghujan, tepatnya mulai bulan November sampai dengan Mei, itu curah hujannya sedang banyak. Masa panennya berapa hari, Pak? Tergantung gizi sih. Oh, tergantung gizi pemupukan ya. Tomatnya kecil-kecil ini ya Pak ya, bukan yang besar-besar ya. Habis tomat. Wah, habis tomat terus disusul kacang. Kacang terus cabai. Oh iya, ini sisa-sisanya berarti ini tomatnya. Dan ini cabai. Kalau tomat berapa hari Pak masa produktif? Sama ya. Tomat udah mulai panen, tanam kacang. Kacang ini udah mulai berbunga juga. Susul lagi dengan cabai. Pak Isa ini dulunya juga aslinya dari Lampung ya Pak ya? Lampung, sekarang tinggal di Jawa. Jadi kalau untuk pertanian ya bisa dibilang lebih inovatif. Masa tahannya pas gini berapa, untuk berapa kali tanam Pak? Hanya hitungannya 1 tahun. 1 tahun ya, jadi tergantung 1 tahun itu berapa kali tanam, 3 ya, 3 sampai 4 tanaman ya. Itu juga untuk mencegah daripada rumput tumbuh. Kalau singkong itu masa panen berapa bulan itu Pak? Kalau dari tanam itu Pak? Tergantung sih, kalau punya begini 7 bulan. 7 bulan. Jadi lebih lama ya kalau singkong ya, 7 bulan ya. Dari tanam sampai dengan nanti sudah dicabutin lagi itu berapa bulan Pak kalau pohon kacang? Kalau aku sih enggak nyampe Mas. Tergantung areal segini dapat duit berapa. Karena aku kan bilang ini cabai ini kan. Oh, cabainya. Kalau dapat 150 ya bilang cabai. Jadi maksudnya kalau cabenya sudah mulai panen udah bagus, Ini sedangkan kacang udah tidak produktif, udah produktif ganti. udah ini bilang ini. Oh, diganti ke cabai gitu Kan ya. larinya ke cabai. Oh, gitu. Awalnya tomat ya. Awalnya tomat nggak produktif kan jagut. Ya, ganti kacang. Ganti kacang ini kita lagi panen. Nanti kalau udah panen udah nggak produktif lagi, cabut terus ganti cabai. Cabainya. Asumsi kita 150 itu 150.000 sekali petik kan. sekali petik, asumsinya dapat 150.000 untuk 1000 tanaman. Kalau dapat segitu kan berarti nggak produktif Ya, aku rugi itu. jadi hitungannya gitu. Pokoknya sekali panen itu ya asumsinya maksimal bisa dapat rata-ratanya 150.000 sekali panen. Nah, ini untuk panen ini berapa kali misalnya kacang ini Pak? Apa sesuai dengan buahnya juga? Tergantung Tergantung perawatan buah ya. kan kadang orang bingung di biara atau ini. Ya. Aku kan enggak. Oh. Bogol yang nanduk sih Pak. Lampungnya di mana Pak? Kampung Tengah. Pak Esa, nah dari Lampung Tengah. Wah, kalau di sana tanahnya sawah luas-luas ya Pak ya. Pepaya dan juga singkong jadi satu. Pepaya ini juga beda jenis ya, yang ini kan bulat bentuknya, sedangkan di sebelah sana itu panjang sana. Nih, kalau yang ini kan bentuknya itu panjang nih. Jadi bukan bulat. Jadi memang banyak jenis, namanya sama-sama pepaya tapi untuk jenisnya itu bermacam-macam. Namanya pepaya apa? Mungkin ada yang tahu teman-teman dari jenis macam pepaya ya. Ini cukup pendek pohonnya tapi sudah
berbuah. Panjang untuk pepaya. Di sebelah sini ini juga ada yang berbuah, ada juga yang belum. Posisi atau kultur sawahnya itu yang di pedesaan lebih banyak berundak-undak, jadi tidak rata. Mungkin ini kalau untuk luasnya hanya 5 sampai dengan 6 meter ya, dari sana sampai ke sini, dan di bawahnya itu turun lagi untuk posisi tanahnya. Ini namanya galengan. Jadi yang sebelah sini, sebelah kiri dan sebelah kanan kan berbeda. Sebelah kanan lebih rendah, sedangkan sini lebih tinggi. Kemudian yang di sana itu lebih tinggi lagi, dan begitu seterusnya. Cabang yang paling bawah, jadi supaya tumbuhnya atau pupuknya itu terserapnya ke atas gitu ya. Ini di runing, termasuk pembersihan gulma. Sesegir lombok dulu. Oh, jadi nanti ini buat tanam lombok. Cuma dikasih lubang ini ya, jadi full plastik. Jadi rumputnya itu yang tumbuh hanya pas ada lubangnya, jadi enak untuk membersihkan juga. Dan juga ketika dikasih pupuk itu tidak banyak yang terserap ke rumput. Selain kacang, yang di sawah satunya lagi tanam apa, Pak? Terong. Terong. Fungsi dari pruning itu apa tadi, Pak? Buah atau menang buah itu. Oh, menang buah ya. Jadi nggak ke tanaman tapi lebih ke terserap ke buah gitu ya. Buah. Maksudnya kalau yang atas panjang-panjang bentuknya gitu. Oh gitu. Ini yang dari bawah gitu ya Pak ya. Ini sengaja di Ranting paling bawah. ranting paling bawah, agar nanti yang berbuah itu yang di atas, karena yang di atas itu potensi untuk buahnya lebih bagus dibandingkan yang bawah gitu ya Pak. Oh, dari segi bobot, dari segi ya pasti bobot lah kalau buah di hasil akhirnya. Kalau di sini kan musimnya cuma 2 musim ya, musim panas dan musim Ya hujan. beli, kalau sudah terjun ya beli air. Kemarau atau rendeng kalau bahasanya. Oh berarti beli. Jadi kalau yang rata-rata kebanyakan kan di sini bero gitu ya, tanahnya itu bero itu ya mungkin di akhir musim penghujan itu ditanemin singkong gitu, atau mungkin tembakau, tapi kan nggak jelas juga kalau tembakau di sini. Tomat ini sepaten. oh, emang udah dicabut ya. Oh, jadi emang ini sisa-sisa dari buah ya. Lumayan padahal. Tapi ya melihat untuk potensi tanaman berikutnya lebih besar dibandingkan merawat pohon tomat yang udah Kan harganya turun. orientasinya ya sama hasil ya Pak ya. Jadi kalau pas panen nemuin harga pas bagus ya beruntung. Makanya itu kan tomat sekarang harganya turun. Harganya turun tomat Dulu 6,5 jual panennya. ya, Sekarang sekitar 3,5 kan. per kilonya. Makanya dicabut ini ya Ci. Tuh kan, bayangin harganya waktu dulu 6.000, sekarang 3.500 per kilo. Padahal untuk dari tanam sampai dengan panen itu kurang lebih 60 hari. Itu dari tanam loh, belum lagi pada pengelolaan lahan, biaya, kos ya Pak ya, pupuk. Nah, beli air itu pas tanam apa itu Pak kemarin Pak? Tanam timun. Tanam timun. 1 juta berapa Pak air itu? Airnya aja 1 juta. 1.200.000. Jadi itu mulai dari tanam atau udah pertengahan Pak sampai dengan akhir? Dari pertengahan. Dari pertengahan nih. Ini kan daunnya enak juga kan Pak kalau di sayur ini, Ya enak. lembayung gitu ya. Tapi kalau diambil daunnya nanti pengaruh di buah nggak Pak? Nggak pengaruh ya. Dia agak meruning semuanya, dikurangin dulu jarang. Ya, Yang mungkin- bawah loh maksudnya. Oh yang bawah. Mungkinan itu Pak ngelihat yang bawah kok gemuk, nah pasti pikirnya pasti nanti buahnya banyak. Jadi nggak menilai dari kuantitasnya. Padahal kalau yang bagus itu yang di atas ya Pak ya, kalau buah Yang bagus ini ya. di atas ya. Sama teknik Jawa. Saya gunakan teknik Lampung.
Di teknik Lampung ya. Maksudnya tonasenya gimana? Sama aja padi. Padi tembus, alhamdulillah tembus 1 ton kintal. Untuk luas tanah 1,5 hektar. setengah hektar. Setengah hektar, seperempat. Seberapa hektar untuk padi itu tembus 1,6 ton untuk luas lahan seperempat atau 250. Kalau 1 hektar itu kan 1000 meter ya Pak ya. Jadi 250 meter persegi itu panen padinya lebih dari 1 ton itu cukup bagus. Tapi untuk pola menggunakan pola Lampung ya Pak ya. Pola Lampung ya. Kalau untuk yang di pola warga yang di sini Jawa enggak, Kurang berani sedikit. Sebenarnya dia punya modal, cuma kurang berani. Dan kapasitas pupuknya juga beda. jadi memang di sini masih banyak kan tradisional ya Pak ya. Bukannya sombong atau enggak, cuma kan dipraktekkan dia real sama seperti saya, tonasenya menang. Di menang kuantitas atau total hasil panennya ya lahan sama, tanaman sama, tapi dengan pola Lampung itu hasilnya lebih banyak gitu Pak. Jadi ada tips-tipsnya juga ya untuk pertanian ini. Sedangkan untuk warga yang di sini itu banyak kan menggunakan cara-cara lama atau tradisional. Sih kan kebanyakan mayoritas dia nggak ngejar tonase. Jadi lihat Yang penting buah gitu. mungkin lihat tanamannya gemuk-gemuk tapi belum tentu nanti hasilnya itu ya. Seperti itu. Dari bibit aja selisihnya jauh. Aku 7 kilo. 7 kilo itu untuk lahan 250 meter persegi itu. Betul. Jadi hasilnya itu satu ton lebih itu ya. Lebih dari Tanding sebelah bisa. Ini 20 kilo sama sono. Arealnya sama lah. Arealnya sama. 7 kilo. Kan maksud saya ya insya Allah masalah hasil kami tanding tapi tonasenya gitu loh mas. Gabah ya tetap untuk gabah Iya, hasilnya lebih banyak gitu ya, Pak. insya Allah selama aku ambil 2 musim tembus. Pak Ishak ya. Dia memang di dunia pertanian sudah malang melintangi, yang tadinya dari Lampung Tengah dapat istri orang Jawa kemudian tinggal di Jawa dan menerapkan pola pertanian dengan sistem yang waktu dulu di Lampung, dan hasilnya juga lebih signifikan ya, karena untuk di warga sini kebanyakan itu tadi masih menggunakan pola-pola lama atau tradisional, sedangkan Pak Ishak ini lebih ke hasil orientasinya gitu, bukan pada proses. Karena kalau untuk proses sendiri sekali proses bisa berapa tanam ya Pak, misalnya dibajak gitu Pak? Kalau untuk kultura 4 kali tanam ya, biasanya 4, minimnya 3 kali. 3 kali ya. Tapi kalau warga di sini kan ya mau tanam bajak lagi gitu ya Pak ya. Kan biayanya. Iya, seperti itu. Jadi banyak kan seperti itu teman-teman kalau di sini. Jadi sekali bajak, kalau Pak Ishak ini bisa untuk 3 sampai 4 kali tanam ya Pak. Sedangkan untuk warga yang di sini itu ya sekali bajak untuk 1 tanam, bajak lagi. Jadi orientasinya ke proses. Sedangkan kalau Pak Ishak ini ke hasil, dan tanaman pun juga bukan hanya 1 tanam atau satu tanamannya. Contohnya ini kan tanaman kacang, selain kacang juga Pak Ishak di tanah atau di lahan yang lainnya itu tanam terong tadi Pak ya, terong, singkong, padi, nah seperti itu. Jadi yang sini panen, nanti habis panen yang satu lagi panen, tanaman yang satu lagi panen lagi, jadi tidak terputus-putus. Jadi nggak hanya 1 tanaman. Ini kalau untuk lahannya lahan sendiri apa ngontrak gitu Pak? Sewa semua. Sewa semua ya. Sawahnya sewa. Operasional sawah, kemudian kebutuhan sehari-hari itu kan mesti dihitungkan juga untuk pertanian. Makanya menggunakan pola yang lebih hemat, efektif. Orang memiliki duit bisa dipertahankan.
bukan ngerang-ngerang cuma kayak mayoritas ini. mayoritas itu ya udah maksudnya udah nggak produktif, misalnya yang tadinya panen di angka 100 sekarang panen 25 sampai 30 kilo dapatnya masih dipertahankan gitu ya Pak ya, dengan areal segini. area segini. Sedangkan misalnya langsung diganti tanaman, nah kemungkinan panen tanaman berikutnya lebih cepat dan besar gitu ya Pak. Hitung-hitung rugi ngono artinya ya sebenarnya nggak ada kata rugi, orang kita nggak bisa beli lah. Ya Cuma kan kita masuknya rugi ganti hitung-hitungan di akhirnya gitu ya Pak, yang nggak masuk dari hasil nanti dikurangi dari operasional termasuk sewa lahan juga gitu. Ini lahan urip sewa. Memang penuh perjuangan, ketelitian dan kegigihan, apalagi sekarang anak-anak muda jarang yang bertani ya Pak ya, Karena dia udah takut modal. takut ya. Kalau manajemennya pintar, tapi ini bukan masalah pintar, kalau bisa ngotak-ngatiknya. Kalau aku kan prinsipnya aku ambil duit sekali. Teman-teman yang nonton video ini kalau ada tips atau mungkin yang sudah menguasai bidang pertanian atau punya informasi bisa tulis di komentar ya, supaya bagaimana agar tanaman cepat tumbuh, terawat dan tidak ada hama. Ya pasti perawatan ya yang utama. Nah selain itu pasti jika ada tips-tips lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu videonya, terima kasih.